yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan, beri kerinduan setiap kami kenal Engkau lebih lagi, mengerti, memahami hati Tuhan, hidup seperti apa yang Tuhan mau. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, sore ini jangan lewatkan satu orang pun ya Tuhan. Engkau lawat setiap kami dalam anugerah-Mu yang besar. Beri pengertian yang daripadamu akan zaman di mana kami hidup hari ini. Roh Kudus yang menjabarkan setiap perkataan firman ini dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian daripadamu. Dan biar nama Yesus kami dipermuliakan dan ditinggikan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati dan ubah hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Sore hari ini, saya mau putar lagi satu klip yang sekian bulan lalu sudah pernah Anda lihat sebetulnya. Tadi sore ketika saya berdoa, saya merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Saudara, nanti hari Rabu jam 5 saya ada pertemuan dengan para pengusaha di gereja ini. Yang mau bergabung Anda boleh daftar di bagian informasi. Tanggal 13 September yang lalu sebetulnya merupakan tahun baru dari penanggalan Yahudi. Dan ada sesuatu yang sebetulnya terjadi setiap kali perubahan tahun itu terjadi sebenarnya. Saya pernah sampaikan dalam beberapa tahun terakhir bahwa pada awal tahun itu ketika kita mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan, ternyata kalau kita perhatikan tepat seperti yang Tuhan katakan dan nubuatkan, maka tahun itu akan diwarnai dengan apa yang sedang dan Tuhan sudah nubuatkan. Dan saya yakin penting buat setiap pengusaha di gereja ini untuk mengerti season masa seperti apa yang akan berlaku sepanjang setahun ke depan berdasarkan nubuatan dari tahun Yahudi yang baru lewat. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini, semua sebetulnya tandanya Tuhan sudah beri. Nah, saya tidak mau bahas itu sore ini, tapi bagian yang saya coba renungkan tadi sore adalah begini saudara. Kalau Anda membaca perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang-orang yang berdalih, bukankah setiap orang yang diundang oleh Tuhan itu untuk menikmati pestanya, semua berkata tidak. Lalu Tuhan itu memerintahkan hamba-hambanya pergi ke jalan untuk membawa orang miskin dan orang sakit. Dan kemudian dia berkata, pergi lagi dan ambil pokoknya sembarang orang yang mau masuk. Dan dia berkata, sebab rumahku harus penuh. Bukankah Alkitab juga berkata kelak, sebenarnya pelacur, orang berdosa, pemungut cukai akan mendahului banyak orang masuk kerajaan surga. Nah, akhir-akhir ini kelompok-kelompok seperti ini sedang mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya pernah ceritakan bulan lalu kami buat KKR untuk preman di Jakarta. Itu hampir 5.000 preman dan keluarganya datang. Dan nanti bulan November kita akan buat KKR preman di Surabaya. Dan mereka berkata bisa mendatangkan 10.000 preman Surabaya. Banyak orang berpikir bahwa kenapa ngurusin mereka. Saya beritahu saudara, saya ini jelek-jelek kuliah sejarah beberapa tahun sampai selesai sarjana saya. Setiap terjadi sebuah revolusi besar, dan semua orang kalau belajar teori revolusi, mesti belajar tentang revolusi Prancis. Ada dua kelompok masyarakat yang pegang peran sangat besar, dan mereka ini yang mendobrak sebetulnya secara spirit penjara Bastille di Prancis. Yang pertama adalah seniman sebetulnya. Itu orang-orang yang tidak pernah orang pikirkan, tapi mereka inilah yang sebetulnya membakar hati rakyat. Kalau Anda lihat di Indonesia ini, coba Anda perhatikan,
orang-orang yang kerjaannya seniman, nyanyi, itu biasa-biasa, itu kalau ngomong, kalau nyanyi nusuk hati itu saudara. Dan bangkitkan kesadaran lalu marah rakyatnya. Iya, gua dibodohin, katanya begitu. Anda lihat beberapa program TV sambil bergurau sebetulnya membuka mata orang. Ya, itu seniman. Tapi yang dobrak benar-benar, Anda tahu siapa? Preman. Sebab ini kelompok yang nothing tulus. Tidak bakal kehilangan apa-apa. Gua hari ini mati, besok juga mati. Toh nggak ada orang mau dengan saya. Dan mereka buat banyak hal, lalu belakangnya mulai yang lain-lain akan ikut. Nah, kelompok-kelompok seperti ini sedang dijangkau Tuhan. Saya berdoa bulan Desember, Semarang juga kita akan buat KKR untuk preman yang sama. Saya berdoa ribuan preman akan dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau semua ini sedang terjadi, maka saya tambah yakin sebenarnya bahwa sebetulnya kita hidup pada akhir zaman. Tidak ada orang yang tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali, tapi indikasinya sudah sangat jelas bahwa Yesus datang, segera datang yang kedua kali. Hal yang berikutnya yang saya renungkan tadi sore adalah begini saudara. Sepanjang beberapa saat terakhir ini, gereja ini mengalami sebuah perubahan arah sebenarnya yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Selama sekian tahun terakhir, kita sibuk dengan menyelesaikan akan bangunan ini. Dan menjelang gedung ini selesai dan didedikasikan, tiba-tiba arahnya berubah, Tuhan membuat kita berbelok begitu rupa, dan kita menjangkau banyak kalangan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Termasuk yang tadi pagi baru kita dedikasikan buat Tuhan, LBH Mawar Saron Semarang. Saya berkata di luar pemikiran kita. Saya tidak pernah bermimpi sebelumnya kita akan buat seperti ini. Semua yang kita kerjakan dalam setahun terakhir ini, atau bahkan 9 bulan terakhir ini, tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, hari ini saya mau ajak Anda, nanti kita belajar dari hidup Yesus, karena ada satu titik dalam kehidupan Yesus di saat puncak pelayanannya. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergeser yang dia mulai sampaikan. Dan sebetulnya itu merupakan awal dia membuat kegoncangan yang besar di Israel pada waktu itu. Sekarang mari kita buka firman Tuhan. Lukas pasal yang keempat. Lihat mulai ayat yang ke-14. Saya mau tunjukkan kepada saudara ada sebuah pergeseran yang mendadak terjadi di sini. Tapi ini mengawali akan begitu banyak kisah yang luar biasa. Ayat 14. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Kalau Anda kembali sebentar ke pasal 4 ayat yang pertama, di bagian judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Artinya ini dia belum mulai pelayanan. Ayat yang ke-13 itu akhir dari pencobaan Yesus di padang gurun. Ayat 14 dan 15 itu menggambarkan awal pelayanan Yesus setelah dari padang gurun. Dan seorang ahli Alkitab berkata, tahukah Anda, yang ditulis di ayat 14 dan 15 itu berlangsung selama 1 tahun minimal. Bayangkan, setahun ditulis oleh Lukas hanya dengan 2 ayat. Dan akibat dari apa yang dia ajarkan, dan kemudian apa yang dia lakukan, ayat yang ke-15 berkata, dan semua orang memuji dia.
Ayat yang ke-14 berkata, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Artinya, sesuatu yang dia buat, yang dia khotbahkan, yang dia ajarkan, setahun itu menghasilkan popularitas yang luar biasa dan decak kagum orang. Tetapi anehnya, Lukas oleh dorongan Roh Kudus hanya menulis begitu pendek. Tidak dijelaskan detail apa yang kemudian membuat dia populer, khotbah yang mana, mujizat yang mana, tidak disebut. Setahun pertama dari pelayanan Yesus itu mengangkat dia begitu populer, disukai banyak orang, dikagumi banyak orang, dan dipuji banyak orang. Tapi cuma 2 ayat. Ayat berikut ini menandai babak baru. Begitu Tuhan bicara, nanti akan kita baca, maka itu membawa dia kepada begitu banyak kisah yang Lukas katakan. Kita lihat sama-sama. Lihat ini. Dimulai dari mana sebuah pengaruh begitu besar ditulis oleh Injil Lukas 16. Bayangkan dia sudah populer, sangat terkenal, disukai banyak orang, dikagumi banyak orang. Tapi cuma 2 ayat. Ayat berikutnya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kalau Anda tahu kebiasaan orang Yahudi, waktu hari Sabat ada pembacaan Alkitab, setiap orang boleh berdiri dan berkata, saya mau baca. Dan biasanya setelah dibaca, dia memberikan penjelasan sedikit. Nanti ada rabinya yang mungkin nambahi, tapi orang awam boleh bicara. Menurut saya ini seperti MK kita, setiap orang boleh bicara. Tapi ketika dia berdiri, diberi kitab apa tidak pernah jelas. Makanya tidak mungkin disiapkan di rumah. Dia berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Kelihatannya kebetulan ini. Seseorang memberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Tapi Anda harus mengerti, di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, perhatikan apa yang tertulis di sini. Dan berita yang dia sampaikan ini yang mengubah warna pelayanan Tuhan Yesus. Dia berkata begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Lalu perhatikan, dia mulai bicara tentang Injil. Aneh banget. Untuk apa dia diurapi? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Aneh banget. Setahun pertama gemerlap banget hidupnya. Sangat terkenal, semua orang memuji dia. Tapi hanya 2 ayat. Tiba-tiba Roh Tuhan yang sama membawa dia balik ke Nazaret. Dia berdiri, seseorang memberi dia gulungan Alkitab. Ketika dibuka, dia temukan ayat ini. Dan ini yang dia baca. Dia mau berkata, setahun pertama dari hidupku, kamu belum lihat aku yang sebenarnya.
Dan hari itu, di kota di mana dia dibesarkan, dia deklarasikan yang terdalam dari hatinya. Lihat saudara. Dan dia berkata, aku diurapi memberitakan kabar baik kepada orang miskin, yang tertawan, yang buta, yang tertindas. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kenapa? Sebab dia siap untuk memberikan penjelasan. Ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini sebuah proklamasi yang kuat sekali. Menandai sebuah era yang berbeda dari setahun pertama dari hidupnya. Setahun pertama dia sangat terkenal, disukai banyak orang, dan tiba-tiba berubah. Dia mulai singkapkan jati dirinya yang sebenarnya, hatinya yang sebenarnya. Ayat 21, 22. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah, bukan indah dalam pengertian pinter ngomong, tapi dalam bahasa aslinya itu gracious, penuh dengan anugerah, yang diucapkannya. Setelah kagum, terjadi konflik di batin mereka. Lalu Alkitab berkata, lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Dengan itu mereka berkata, perkataannya bisa kita abaikan. Ini bukan perkataan Tuhan. Ini bisa kita abaikan. Dan itulah awal dari sebuah penolakan yang dia alami. Tadi sore ketika saya baca ayat ini, ada yang getar di hati saya, saudara. Seperti Tuhan berkata, nak, kamu harus mengerti. Kalau kamu untuk jadi seorang yang populer dan dipuji banyak orang, gampang. Aku pernah mengalami satu fase dalam hidupku, itu yang aku nikmati. Aku buat banyak mujizat, aku khotbah begitu bagus, di tiap sinagog orang Yahudi suka dengan khotbah bagus. Tapi tiba-tiba setelah setahun dan hanya ditulis 2 ayat, sesuatu mulai bergerak berbeda. Roh yang sama membawa dia balik ke Nazaret. Dan dia kenal betul tiap orang di sinagog, sebab dia dibesarkan di kota itu hampir 30 tahun. Dia di kota itu. Dia kenal tiap kepala, dia kenal tiap dalamnya orang-orang itu. Mereka ngerti dia sudah begitu populer sekarang. Ketika dia datang, otomatis orang mau berkata, ayo khotbah. Tapi ketika dia mulai bicara tentang Injil untuk orang miskin dan orang sengsara, resistennya mulai keluar, saudara. Orang mulai berkata, ups, yang begini kami tidak mau. Dia kan anak Yusuf. Apa haknya dia ngajari kita begitu? Kita bukan orang miskin. Berarti kalau Allah memberitakan kabar baik kepada orang miskin, kita harus terlibat dalam urusan memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Langsung mereka berkata, anak Yusuf, bukan Tuhan. Tapi kalau hari itu dia berkata, hei orang Nazaret, karena engkau telah menerima aku, hari ini engkau diberkati jadi milioner. Mereka berkata, anak Allah. Anda bisa ngerti, orang bisa berubah tergantung dari kepentingannya. Pada saat mereka mendengar berita itu, nolak batinnya.
Dari kagum loh. Karena sebenarnya tidak ada orang menolak kalau orang berkata, saya membantu orang miskin. Tidak ada yang menolak. Ketika orang khotbah tentang kebaikan hati, tidak ada orang menolak. Tapi begitu orang bicara kabar baik itu, pertama-tama untuk orang miskin, orang tertawan, orang tertindas. Di situ ketahuan siapa kita, saudara. Orang lebih suka berkata, oke, itu urusanmu, bukan urusanku. Dan untuk membenarkan dirinya, supaya jangan kelihatan terlalu jelek, dia berkata, anak Yusuf, yang ngomong manusia, kita kenal, bapaknya sudah mati, ibunya kita kenal, dia punya banyak adik-adik di sini, laki perempuan. Anak Yusuf, gak usah didengar opini manusia. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan reaksi Yesus keras sekali. Kenapa dengan omongan itu dia begitu keras? Lihat ayat berikutnya, Anda akan mengerti kerasnya perkataan Tuhan. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar dan yang terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Seorang ahli Alkitab berkata pada zaman itu, gunung di Nazaret itu diberi nama khusus. Di Alkitab tidak ada, tapi ketika orang belajar studi tentang budaya orang Nazaret, di zaman Yesus itu gunung namanya Gunung Pengendapan. Dan ini sangat ironis. Dan Tuhan mau berkata, ada banyak orang satu hari akan berteriak yang sama kepada Yesus. Tapi justru mereka yang di dalam rumah ibadat mencoba mengendapkan itu. Jangan terlalu emosi. Tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu. Urus dirimu sendiri. Tidak usah urus orang lain. Dan itu yang menyedihkan hati Tuhan, saudara. Tapi saya melihat dan saya berdoa tidak ada di tengah-tengah kita yang seperti itu. Ada rasa enggan untuk berbuat sesuatu kepada orang yang susah. Dan saya beritahu itu spirit sebetulnya. Engkau sedang dibawa oleh setan keluar dari pusat hati Tuhan Yesus sendiri. Tadi pagi saya dapat kesaksian menarik. Anda dengar cerita 4 pemudi yang ketemu dengan Yesus yang jual es itu, saudara. Tadi pagi datang orang tuanya, ya Pak Victor mana? Datang orang tuanya dan kemudian diserahkan anaknya ke Tuhannya. Nangis, saudara. Orang tuanya nyerah, akhirnya berkata, saya bawa serahkan anak saya ke Tuhan. Padahal itu mau ke rumah singgah kita dipukuli loh, saudara. Tapi tadi pagi saya tahu Tuhan kerja loh. Doa anak-anak ini luar biasa loh. Doa anak-anak ini luar biasa. Anda masih ingat ceritanya kan? Saya ceritakan minggu lalu.
mau ke rumah singgah, jalan kaki, tengah jalan nggak tahan, saudara, nggak kebakar, nggak punya bekal, nggak punya uang, nggak punya minum. Mereka berdoa, Tuhan, beri kami roh keberanian untuk kami bisa minta minum kepada orang, dan diberi. Habis doa di tengah jalan, lihat ada orang jual es di situ. Didatangi mau minta es. Belum nyampe yang jual es berkata, mau es tidak? Ditawari minum es gratis. Mereka minum sampai puas. Bilang terima kasih. Mereka jalan lagi. Mereka baru ngobrol, tukang es kok baik, cakep-cakep kok jual es. Baru mereka beberapa langkah mereka balik di depan mata mereka. Penjual es yang cakep itu hilang di depan mata mereka. Dan di hati ada suara Yesus, Yesus, Yesus. Tidak tahu apa yang terjadi dalam 2-3 minggu terakhir. Yang jelas tadi pagi orang tuanya gandeng anaknya ke gereja dan berkata, kami serahkan anak-anak kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan itu luar biasa, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Kalau kita dikecoh dengan setan dengan berkata, kenapa kamu urusi orang-orang di bawah? Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Hatimu sedang digeser untuk tidak bisa mengerti hati Tuhan. Yesus setahun pertama, dia ngajar bagus, dia buat mujizat, terjadi ledakan popularitas yang luar biasa. Dia terkenal, dia jadi hebat, dia ternama, orang suka. Mendadak roh Tuhan yang sama putar dia, balik ke Nazaret. Dan ketika dia ngomong tentang Injil bagi orang yang susah, di tempat dia dibesarkan, bukan dukungan yang dia dapat, penolakan habis-habisan. Bukan menurut saya karena pribadinya, tapi beritanya menekan banyak orang. Karena orang tidak pernah mau peduli dengan apa yang terjadi. Hari ini banyak orang ketakutan dan tidak berbuat apa-apa. Anda ketakutan berkata, nanti kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Saya beritahu saudara, dengar baik-baik. Anda dengerin apa kata Tuhan, bukan apa kenyataan dan bukan apa kata ancaman orang. Anda dengerin hatinya Tuhan, Anda dengerin detak jantungnya Yesusmu. Kalau Anda bisa tangkap itu, Anda ngerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hari-hari ini. Kita hidup dalam suatu masa yang sangat serius sekali. Tuhan sedang bergerak luar biasa. Saya diingatkan tadi sore, tahun lalu ada beberapa teman pendoa datang dan sharing dengan saya. Saya harap kalau Anda datang di sini, saudara masih ingat apa yang Anda ceritakan. Mereka buka di depan saya peta Pulau Jawa. Dan teman-teman ini gambarkan di depan saya. Dia berkata, Pak, lihat sabit tuai penuai mulai ada. Dia tunjukkan sabitnya pada gambar Pulau Jawa. Dan saya diyakinkan, lihat Pak, pegangannya itu, ayunannya tepat di kota ini. Saya mau beritahu, hari ini lagi diayunkan Tuhan, saudara. Anda lihat tuayan di mana-mana sedang terjadi. Orang sedang terbuka dengan kabar baik. Di mana-mana orang cari kabar baik. Saya punya keyakinan sangat kuat. LBH yang di Semarang yang baru didedikasikan hari ini. Ini akan jadi kekuatan ledakan kasih Tuhan yang luar biasa. Anda akan lihat kota ini goyang, saudara. Saya suka dengan simbol yang Pak Hotma tunjukkan. Tadi saya baru tanya kenapa simbolnya ini, simbolnya ini. Yang saya paling suka penjelasan beliau yang berkata pedangnya diinjak di bawah. Karena biasanya Dewi Keadilan itu bawa apa itu? Timbangan dan bawa pedang. Yang pedang kan simbol otoritas Tuhan dan bisa nebas kepala orang. Tapi ditaruh di bawah. Di dalam tangan kanannya ada kitab. Saya perhatikan kitab kok gambarnya burung merpati. Pasti Alkitab dan Roh Kudus lah, bukan KUHP, saudara. Dan itu yang akan mengubah bangsa ini. Itu akan mengubah
Ketika saya doakan LBH ini minggu lalu, saya berdoa, Tuhan, apa pesan Tuhan ditulis di prasasti. Dan Tuhan beri di Mazmur yang berkata, keadilan itu sedang menjenguk dari langit. Surga sedang melihat ke bawah kota ini, sebab keadilan cuma Tuhan yang bisa beri. Kalau dia sampai menjenguk melihat ke bawah, sesuatu akan terjadi, saudara. Sesuatu akan terjadi. Nah, kami tidak akan berhenti dan kita tidak akan berhenti. Kita akan lakukan sampai Tuhan berkata berhenti. Dan saya tidak yakin Tuhan akan berkata berhenti. Tapi saya mau berkata kepada saudara, Yesus ngalami seperti ini. Dia tidak silau dengan popularitas, tidak silau dengan pujian orang. Dia taruhkan semua yang pernah dia tempuh setahun gemerlap itu. Dia balik ke Nazaret. Hanya untuk mau ditarik, diseret, dan dilemparkan ke tebing dari puncak gunung pengendapan. Dia mau diendapkan lagi. Tapi saya beritahu, dia tidak pernah mau diendapkan. Kekuatan Tuhan di dalamnya bergerak terus. Saya mau tantang setiap saudara. Jangan pernah mau diendapkan oleh khawatirmu, oleh egomu, oleh kata-kata orang. Setiap kali kita bergerak seperti ini, tantangan terbesar bukan di luar. Tantangan terbesar dari sinagog sendiri. Orang yang tadinya duduk sama-sama saudara, tiba-tiba akan bicara berbeda. Tapi saya sudah ngerti dan saya sudah ngalami bertahun-tahun. Setiap orang yang hobinya mengkritik ini, mengkritik itu, saya berkata, ajak mereka duduk tanya begini. Menurut Anda, apa yang kita bisa buat sehingga 3-4 kali lebih hebat dari sekarang? Saya jamin Anda tidak akan dapat solusinya. Anda hanya dengar berkata, pokoknya jangan itu, pokoknya jangan itu. Lah apa? Pokoknya jangan itu. Yang begitu tidak usah diurusi. Karena itu roh pokoknya jangan itu. Tidak membawa Anda kemana-mana, saudara. Amen. Ya. Anda akan dengar orang berkata, pokoknya jangan itu. Terus bagaimana? Beri yang lebih baik. Pokoknya jangan begitu. Gimana caranya? Ya pokoknya kita jangan begitu. Harus bagaimana? Ya kita berdoa. Untuk apa? Kegerakan rohani. Oh, oke. Yang gerak siapa? Roh Kudus. Lah kita ngapain? Ya pokoknya jangan itu. Tidak ada yang kita bisa buat. Percayalah. Saya bercerita kita mulai jangkau anak raja. Banyak orang ngomong bertubi-tubi. Saya berkata, you go ahead. You go ahead. You do the talking, I'll receive my blessing. Amen. Kamu mau ngomong, lu ngomong aja lah. Saya mau terima berkatku. You know why? Setengah tahun lewat. Tidak terjadi apa-apa. Mereka terus bicara. Kita bawa puluhan ribu datang kepada Yesus. Mereka buat Tuhan menangis. Kita buat malaikat surga bersukaria. Mana yang lebih baik, saudara? Hah? Kalau Anda bisa atasi itu dengan hatimu, Anda harus ngerti. Itu Tuhan. Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir begini ya. Tuhan itu punya kekuatan dan hebat banget lah. Saya berkata, Tuhan, kalau engkau nakal ada 2000 tahun lalu, wah gawat loh. Gimana nakalnya, Pak? Ya disalib aja. Pokoknya gua nggak mau mati. Mau ribuan tahun gua nggak mau mati. Bisa mati gak kira-kira? Nggak bisa. Mau tombak, cerup. Diangkat tombaknya, nutup lagi. Bro, Tuhan kok dilawan, saudara? Jadi dia nggak mau mati. Itu satu persatu yang nyalip sampai tuwek, mati semua. Dia tetap berkata, gua nggak mati kan? Kalau dia iseng aja, celaka loh mereka. Tapi Tuhan baik, nggak terlalu iseng. Kadang-kadang dia bergurau, tapi Tuhan serius dengan apa yang dia kerjakan. Saya mau berkata kepada saudara, hati Tuhan ada pada mereka. Betapa dia ingin setiap anak-anaknya punya hati yang sama seperti hatinya Tuhan. Saya bawa anak saya yang paling kecil ke Bali. Kami berteman dengan satu anak yang punya penyakit aneh sekali. Pertama anak saya berkata begini, dia kenapa ya begitu ya? Bermain tidak mau, ini tidak mau. Dia komplain.
Saya sedih sih. Saya bilang, "Nak, kamu tidak tahu keadaannya." Sampai kemudian dijelaskan, dia punya kelainan di darahnya. Tidak ada obat. Dan dokter berkata di usia sekarang ini, kemungkinan besar dia akan mati mendadak. Dia tidak boleh kebentur, tidak boleh kena ini, tidak boleh kena itu. Begitu dia dengar, sikapnya berubah. Anda ngerti, sebagai orang tua, saya bersyukur lihat perubahan sikapnya. Dia ngerti seperti yang saya ngerti. Anda juga sama loh. Kalau Anda bersikap tidak seperti hati Tuhanmu, itu yang membuat Tuhan berduka. Anda lakukan yang engkau tahu Tuhan disukakan. Sorga akan bersuka karena kita melakukan yang harus kita lakukan. Amen, saudara. Saya nggak obah panjang malam hari ini, tapi dengerin detak jantung Tuhan di hatimu dan buat sesuatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan pernah berhenti, gerak terus bagi Dia. Anda akan lihat penyertaan Tuhan dahsyat dalam hidupmu. Mari berdiri sama-sama. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita malam ini. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Dia ingin ada hati hamba dalam kehidupan kita. Thank you, Lord. Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, engkau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini, percayalah. Tiba-tiba saya ingat, saya harap Didik masih ingat. Pak Hotma, dulu kami bertetangga dengan Didik, Pak. Rumah kami dekat sekali. Ini anak-anak ini dulu mainnya ke Koko Didik, sukanya. Semi terutama suka main ke tempat Didik. Ini pengacara, tapi hatinya lebih dari pendeta, Pak. Ya, serius. Dia tinggal dengan omanya, dekat rumah saya di sini, dia depan situ. Dia rawat omanya setiap hari. Dari kecil saya lihat dia. Dia pernah berkeluarga, Pak. Istri pertama pulang ya. Berapa tahun sakit jadi? 2 tahun ya, 2 tahun. Dia rawat sendiri 2 tahun. Memang saya bilang sama Didik waktu mau menikah ini, kamu memang pengacara tapi istrimu ini menurut aku hakim dan jaksa jadi satu. Yang rada gawat itu gimana kamu bisa mengatasinya? Well, tapi saya lihat mereka bahagia ya, saya cukup tenang. Pokoknya kalau sampai ini kurus, kita harus konseling ya, baru kamu harus ke kantor saya. Tidak ada yang kebetulan, oh, saudara. Ajaib sekali bahwa hari ini dia akan pimpin LBH kita. Saya tidak pernah menduga bahwa itu akan terjadi. Tadi pagi saya khotbah, kalau Anda ambil batu 1-2 lebih banyak, tidak pernah ada yang menduga kalau akan banyak hal yang luar biasa akan terjadi. Amen, saudara. Jangan pernah berpikir ada yang kebetulan. Tidak ada. Semua didesain Tuhan.
percaya kepada penyediaan dan pengaturan Tuhan yang sempurna. Anda akan tahu Tuhan itu luar biasa. Mari angkat tangan saudara. Naikkan lagi penyembahan ini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Turunkan berkat-Mu kepada umat-Mu Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, beri hati-Mu itu ada pada kami. Beri hati-Mu itu ada pada kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, malam hari ini biarkan hati-Mu ada dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, biar segenap hati. Biarkan kami bisa menangkap detak jantung-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami mau bawa korban kami juga ke hadapan Tuhan. Kau bicara berapa yang kami harus beri Tuhan. Kami beri karena kami mengasihi Engkau. Kami beri sesuai dengan detak jantung-Mu, dengan getar hati-Mu, dengan gelora cinta-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima penyembahan kami dengan harta kami. Dan turunkan anugerah-Mu buat umat-Mu pada malam hari ini. Berkati teman-teman yang dari Jakarta, mereka akan kembali ke Jakarta malam ini. Dilindungi Tuhan dari yang jahat, semua roh maut, kecelakaan, kerugian, kehilangan apapun kami tolak dalam nama Yesus. Mereka boleh bertugas kembali bersama-sama dengan kami, membawa kabar baik dalam jalur mereka, dalam jalur hukum, menolong orang-orang yang miskin dan teraniaya. Tuhan berikan kekuatan kami melangkah terus dengan hati Tuhan. Dan kami tahu Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami tahu di seluruh Indonesia akan berdiri lembaga hukum seperti ini, LBH Mawar Saron. Biarkan itu muncul di seluruh Indonesia, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tahu ini pasti terjadi karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Thank you Lord. Terima kasih karena Engkau tidak pandang muka. Kami tahu anugerah-Mu besar buat kami. Mari katakan sama-sama sekali lagi, Kau bukan Tuhan. Yes Lord. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, lama ku mau menyembah-Mu. Shalom, puji Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dan memuji Tuhan. Mungkin perlu saya jelaskan dulu, kami ini para pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron di Jakarta. Kami melayani, memberikan bantuan hukum kepada mereka
yang miskin dan teraniaya tanpa dibayar. Kita melakukan itu untuk Tuhan. Saya bersyukur, saya menangis kemarin karena pada hari ini pagi tadi Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Semarang dibuka dan diresmikan. Itu semua terjadi karena kasih karunia Tuhan dan tentunya turut campurnya Bapak Pendeta kita, Gembala Sidang, Bapak Petrus Agung. Terima kasih Pak Petrus. Jadi saya mau bersaksi sedikit bahwa ini semua terjadi karena kita para pengacara ini memberikan hati kita pada Tuhan. Kita bersyukur sekarang di Semarang ini juga ada pengacara-pengacara yang memberikan hatinya untuk membela mereka yang paling hina-hina itu. Saya tadi katakan kepada Pak Petrus Agung terkagum-kagum melihat gedung ini. Bukan gedungnya saja, pelayanan-pelayanan khusus kepada mereka yang muda-muda ini. Singers dan semua jemaat saya lihat banyak sekali yang muda. Saya berkata, Tuhan bekerja melalui anak-anak muda ini. Tidak mudah untuk membuat para singer, membuat paduan suara. Kita seringkali melihat paduan suara yang bagus berhenti di tengah jalan. Alasannya latihannya terlalu sering. 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, nggak punya ongkos, susah datang ke tempat latihan. Kita tadi bernyanyi, Tuhan baik, Tuhan luar biasa kepadaku, Tuhan sungguh baik. Pertanyaannya, apakah kita sudah baik di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah luar biasa di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah memberikan tubuh kita, hati kita untuk Tuhan? Saya terkagum-kagum ternyata para pekerja di sini termasuk para singer ini tidak dibayar, bahkan tidak diberi ongkos jalan. Mari tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Alangkah sedihnya hati kita kalau kita melihat satu paduan suara hancur karena salah seorang atau beberapa orang bilang, saya tidak punya ongkos, saya tidak punya bensin. Saya bilang, kalau perlu kau merangkak datang ke tempat latihan. Artinya apa? Berikan yang terbaik pada Tuhan. Nanti ongkosmu yang tidak dibayar itu, kau akan lihat pada saat kau berikan yang terbaik untuk Tuhan, mujizat Tuhan akan berlaku bagi kita semua. Kami ini para pengacara, jangan harapkan suaranya seperti para penyanyi profesional. Tapi kita memberikan hati kita, waktu kita untuk memuji Tuhan. Saya kalau bernyanyi di gereja, anak-anak saya di sebelah pada waktu saya berdiri, waktu saya menyanyi anak saya yang paling kecil datang injak kaki saya. Saya bilang, kenapa? Pak, pelankan suara papa. Loh kenapa? Fales pak, fales. Saya bilang, Tuhan tidak hanya mendengar suara saya, Tuhan melihat hati saya yang memuji Tuhan. Jadi harap maklum kalau suara kita pas-pasan saja. Puji Tuhan.